Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wendy Mayang tentunya di Fisioterapi Indonesia. Kali ini masih menyangkut dengan ACL, tapi kita akan lihat kondisi pasiennya seperti apa. Karena kemarin kan penguatan gue kasih tips untuk penguatan ketika kalian cedera pertama itu seperti apa. Nah, gue belum tahu lagi nih dia keluhannya seperti apa sekarang. Ternyata nanti kita lihat dulu kayak gimana pembahasannya. Sebelum gue lanjut di video ini, jangan lupa subscribe channel ini dan share, like, ya pokoknya gitulah. 2000 years later. Wah, ini. Ini kayak gerinjel-gerinjel gitu. Kalau kemarin kan di samping, sekarang samping dalam. Ya, ini kelanjutan dari video yang kemarin. Yes, tadi ada bunyi krek. Ada lagi, dikit lagi. Aduktor hipnya lemah, jadi meringkal, tightness. Sampai kojor-kojor, sampai bangkit. Udah ringan. Coba bang, gerakin posisi yang tadi sakit di sini. Posisi gini tadi. Salah satu yang mengganggu aktivitas sholat itu pasti gerakan. Masih? Udah enakan? Coba relax. Nih, bedain. Tapi ini ya, nih beda kan? Ini tuh lemas, tapi di sini nih. Tuh. Apa ya? Ini terlalu kuat quadricepsnya. Kuat menahan perasaan. Soalnya ini tempurungnya di atas bang, ini kosong. Tuh. Udah penuh kan? Tuh ini nggak ada. Coba nih mal. Bedain bang. Coba sendiri. Nih. Pluk. Tuh.
Coba. Sakit nggak? Ketarik nggak? Lu harus rajin stretching. Itu lagi pasang TENS. TENS itu fungsinya apa? Fit. Biasanya kalau TENS ini dipakai pada masa akut, pada masa yang baru banget. Jadi biasanya nyeri pada keadaan dimana dia tuh lagi tinggi-tingginya nyerinya, lagi nyeri hebat, kemudian Jadi dipasang TENS. Kalau dipasang TENS itu gua nggak setiap pasien datang ke sini pakai TENS, enggak, cuman hanya beberapa. Gua kasih TENS itu kalau pasien baru kena cedera, terus lagi bengkak-bengkaknya, terus kan sakit tuh. Biasanya gua kasih TENS tuh. Fungsinya salah satunya untuk meredam rasa nyeri. Kok bisa? Jadi gini. Ini fungsinya ciri alatnya adalah kestrum rasanya. Nah, terus yang kedua gerak-gerak. Dipasangnya pun ada beberapa jenis dan ada beberapa tipe dari origo insertio-nya. Kalau misalkan maksud origo insertio tuh dari sini nih. Misalkan origonya di sini, dipasangnya di sini, padnya atau enggak di sini. Nah, nanti jalur ototnya di sini itu saling berhubungan. Ada pasang yang kedua, biasanya pakai trigger point di area yang sakit. Di area yang sakitnya biar ngeblok rasa sakit. Gitu. Terus kerja kenapa bisa meredam rasa sakit? Salah satunya adalah kita berkomunikasi dengan pasien. Dari angka 0,5 sampai 60 apa itu? Mikroampere. Mikroampere dengan frekuensi 3, frekuensinya 3. Nah, ini sesuai dengan ambang rangsang nyerinya pasien. Kalau misalkan pasien sudah nyeri di angka 10, ya berarti dia sakit cederanya di angka 9. Gitu. Jadi kenapa posisi lu tuh gini bang, harusnya begini, lo tadi begini, makanya sakit terus. Nih coba, nah posisinya harus begini, harus lurus, nanti dilihat deh di kamera. Ya makanya, karena tadi gini nih posisi lu tuh gini, kalau tanpa disadarin tuh kayak gini bang, harusnya ini tuh lurus. Kalau lurus, ini tuh nggak pegel nih. Kalau begini pegel, ini jadi pendek. Hah? Ya ini kan belum, cuma baru ini doang. Oke, tengkurap. Nah. Dia posisinya gini terus. Sedangkan yang ini coba, ini biasa. Dia lebih rotasi. Kan gue pernah bilang kalau gerakan di lutut itu ada 3, fleksi, ekstensi, dan sedikit rotasi. Kalau ini lebih rotasinya lebih dominan. Jadi kita lebih latihannya kemana ya? Saran. Kalau gini sakit, dilawan. Coba bang, ke sini, tahan, terus. Ininya jangan bangkit. Yuk, terus. 1, relax. 2, terus. Lagi. Dia nggak kuat. Lihat aja
padahal gede loh. Lagi. Go. Ayo bang. Nilai MMT. MMT itu adalah nilai kekuatan otot dari 0 sampai 5. Kalau menahan gravitasi sampai kekuatan full itu nilainya 5. Kalau 0 itu lumpuh total, nggak ada reaksi kontraksi dari otot. Nih, kalau ini cuman relax bang. Dia berusaha tapi nggak ada tekanan. Nah. Coba yang ini. Coba bang. Oh. Ini bisa ngelawan. Nih bang, ini bisa ngelawan bang. Yuk. Sakit karena di sininya lemah. Terus, good. 1, 2. Relax. Lagi. Bunyi nggak apa-apa kalau nggak sakit. Dia berusaha ngelawan tangan gue, yuk. Ayo bang. Terus. Denger? Sakit nggak? Iya, bunyi sakit nggak? Lu haram banget kalau kayak gini bang. Kalau kayak gini terus bakal sakit di sini nanti kendor di sininya nih, otot sininya. Ya kencengin ini. Nanti gue bakal share video mini buat ininya nih. Coba gini aja deh, coba. 1, relax. Cuman pakai jempol doang, pakai 2 jari. Yuk. 1, 2, 3. Terus. Jadi lo di rumah ada siapa kek, ada supir kek, ada siapa kek. 2 jari. Taruh di sini. Dorong dulu ke sini ke arah luar. Coba bang. 1, 2, 3, 4. 2 jari dulu. Kalau dikasih tekanan lagi bunyinya lebih kenceng. Mengerikan kan? Jadi ditahan. Kalau 2 dia udah mampu. 2 jari doang. Jangan ngangkat, tetap di sini. Terus 1. Relax. Coba lagi bang. Relax. Jadi sebenarnya setiap pasien itu punya ciri khas masing-masing, karena setiap posisi pemain itu beda. Kayak misalkan ini beda hal. Kalau ini mah nggak kompleks. Cuman hanya sebatas garis ini doang udah kelar. Tapi kalau ini pemain bola, ceritanya hobi main bola tuh di sini dapat, sini dapat, sini dapat, ini dapat, ini dapat. Tapi kalau misalkan hanya dulu cedera, jatuh, ya paling kompensasi cuman di sini doang tadi. Kalau ini kompensasinya banyak. Terus ada beberapa gerakan yang orang itu paling senang ditarik, itu namanya traksi. Sebenarnya buat gua sih kontra, karena kalau sering ditarik akan kendor ligamennya, kendor. Apalagi cedera ligamen itu kebanyakan ruptur atau robek parsial.
Makanya gue ngerasa kalau misalkan ada gerakan begini itu kayaknya kurang pas untuk cedera ankle. Cedera pada lutut. Karena memang pada dasarnya kerasa sama pasien itu kayak ada pegel lengket itu rasanya pengen ditarik-tarik. Iya, yang ditarik itu sebenarnya ototnya yang meringkel, bukan ligamen. Sedangkan kayak gini, ligamen yang ditarik itu makin kendor. Jadi sifatnya ligamen itu kayak karet, gak bisa balik. Ligamen, kalau kita sering cedera lagi, renggang, bisa jadi putus. Kalau putus, ya lu harus operasi. Ngurut boleh, tapi bukan kondisi cedera. Kalau pegel boleh ngurut, tapi kalau misalkan cedera, itu disarankan visio. Tempat saya nggak ada visio, saya harus kemana? Biasanya ada di rumah sakit. Ya walaupun ribet daripada nggak ada. Jangan ditiru ya. Aduh, gimana sih? Nafas dulu 4 menit, nanti siap digarap lagi. Nanti gua crop yang tadi latihan, jadi biar lurus. Nah sedangkan ini tuh lurus bang. Kalau ya itu habis ya karena numpuk. Jadi abang kalau pakai tapping gini, karena udah dikunci dari sini.